Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Venus Kasanova Azahra Nurul Anwar bersama rekan-rekan saya, Hikmah Safira Fauzia, Nadila Nurfitriani, Siti Nurhaliza Raihana Afrianto, dan Alfandi Fauzi. Pada hari ini, saya akan menayangkan sebuah presentasi yang telah kami buat dengan judul Kesehatan Mental dan Stres. Dan tak lupa kami ucapkan kepada Ibu Afiati Nisa, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Berikut presentasi dari kami, selamat menyimak. Kesehatan mental. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sehat. Sehat secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara penuh atau keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau keadaan lemah. Definisi kesehatan mental. Menurut Piper dan Uden tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Noto Sudirjo dan Latipun tahun 2005, mengatakan terdapat banyak cara dalam mendefinisikan kesehatan mental, yaitu: pertama, tidak mengalami gangguan mental. Kedua, tidak jatuh sakit akibat stresor. Stresor adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan terjadinya respons stres. Ketiga, sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Keempat, tumbuh dan berkembang secara positif. Pengertian kesehatan mental secara umum menurut WHO tahun 2001. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Lalu materi selanjutnya yaitu sumber penyakit mental yang terbagi menjadi 3, yaitu faktor somatogenik, faktor psikogenik, dan faktor sosiogenik. Yang pertama, faktor somatogenik. Faktor ini lebih pada kondisi alami fisik seseorang, seperti tingkat perkembangan anak, faktor sebelum dan setelah kelahiran. Pada saat masih berupa janin, adanya infeksi, penyakit, atau toksin bisa berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Masalah keturunan atau genetis juga termasuk dalam faktor somatogenik. Nah, yang kedua, faktor psikogenik. Faktor psikogenik ialah faktor psikologis seperti interaksi antara ibu anak yang tidak normal, peran ayah yang kurang, hubungan dalam keluarga, dan lingkungan kerja serta masyarakat. Hubungan seseorang dengan sekelilingnya sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Jadi, perlu tercipta lingkungan yang nyaman dan baik. Lalu yang terakhir yaitu faktor sosiogenik. Faktor sosiogenik yaitu faktor sosial yang ada di luar diri seseorang, seperti kestabilan keluarga, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan, tempat tinggal, kelompok minoritas yang berprasangka, serta nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Hal ini berhubungan dengan kondisi di sekeliling seseorang yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Macam-macam sakit mental. Macam-macam sakit mental dibagi menjadi 3, yaitu sakit mental ringan, sedang, dan berat. Sakit mental ringan biasanya cenderung depresi yang tidak terlalu berat, yang ditandai oleh gejala seperti murung, tidak bersemangat, atau panik. Sementara gangguan jiwa yang lebih berat, misalnya depresi yang ditandai dengan menurunnya kemampuan berpikir, kognitif, psikomotorik,
dan terlalu cemas akan masa depan. Macam-macam sakit mental ringan. Yang pertama, yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini bisa juga berupa fobia dalam situasi tertentu, gangguan panik, maupun gangguan kecemasan sosial. Yang kedua, yaitu gangguan kepribadian. Seseorang yang mengalami gangguan kepribadian memiliki karakter-karakter kaku dan ekstrim yang mana tidak sesuai pada kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, gangguan efektif. Gangguan efektif atau mood biasanya akan merasa sedih terus-menerus, merasa gembira dalam periode tertentu, ataupun bisa sangat senang dan bisa sangat sedih, namun fluktuatif. Yang keempat, gangguan tak mampu mengendalikan keinginan. Gangguan ini menyebabkan tidak mampu untuk mengendalikan keinginan serta tidak mampu untuk menolak segala macam dorongan yang mana berasal dari dirinya sendiri. Yang kelima, gangguan pola makan. Gangguan ini akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan emosi, perilaku, hingga kebiasaan yang sering terlihat dan berkaitan dengan berat badan dan makan, dan lain-lain. Contohnya seperti paranoid personality disorder, gangguan identitas gender, gangguan kepribadian antisosial, enosimania atau ketakutan berlebihan, demonomania atau takut hal gaib, klimomania atau berlama-lama di kasur, gamomania atau obsesi mengajak menikah, dan penyakit mental lainnya. Macam-macam sakit mental sedang. Yang pertama yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau ODC, merupakan gangguan otak serta perilaku yang menyebabkan terjadinya kecemasan yang cukup parah bagi para penderitanya. Ciri umum dari penderitanya yaitu obsesi dan kompulsif yang dilakukan berulang di setiap harinya. Yang kedua yaitu gangguan psikosis. Orang yang mengalami gangguan psikosis biasanya akan mengalami gangguan mental yang membuat pikiran seseorang menjadi kacau beserta kesadarannya. Halusinasi serta delusi menjadi gejala yang sering terjadi pada penderitanya. Ketiga yaitu gangguan jiwa akibat zat psikoaktif. Zat psikoaktif banyak memberikan pengaruh buruk bagi mental dan jiwa seseorang, sehingga menyebabkan gangguan mental dan jiwa. Contoh dari psikoaktif sendiri adalah obat-obatan terlarang, minuman keras, dan narkoba. Keempat yaitu gangguan pasca trauma atau PTSD. Gangguan terjadi ketika seseorang telah mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan, semisal pelecehan seksual, bencana alam, kematian anggota keluarga, dan lainnya. Yang kelima yaitu sindrom respons stres. Seseorang menjadi sangat emosional serta mengalami perubahan perilaku setelah mengalami kondisi sindrom respons stres di bawah tekanan. Contohnya, ketika mengalami perceraian, bencana alam, kondisi krisis, kehilangan pekerjaan, dan sejenisnya. Keenam yaitu gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif yang sering terlihat adalah gangguan kesadaran pada diri sendiri dan lingkungan. Gangguan serius mengenai identitas diri, gangguan ingatan, dan lainnya yang biasanya terpicu karena adanya rasa trauma yang dialami. Macam-macam sakit mental berat. Yang pertama, yaitu skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan mental serius
di mana penderitanya sering menafsirkan realitas secara tidak normal. Biasanya, skizofrenia mengakibatkan beberapa kombinasi seperti halusinasi, delusi, dan pemikiran serta perilaku yang tidak teratur. Yang kedua, yaitu bipolar. Gangguan bipolar disebut manik depresi. Adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim yang mencakup emosi tinggi, contohnya mania atau hipomania, dan rendah yaitu depresi. Yang ketiga, yaitu major depression atau depresi berat. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus. Gangguan ini juga mempengaruhi bagaimana Anda merasa, berpikir, dan berperilaku serta dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Penderita juga mungkin mengalami kesulitan melakukan aktivitas normal sehari-hari. Cara mengatasi sakit mental. Pada gangguan mental, cara yang dilakukan untuk mengatasi dan mengobati gangguan tersebut ada banyak. Contohnya bisa menggunakan terapi, seperti 1. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. 2. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf-vagus. 3. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. 4. Support group, yaitu suatu grup yang berisi penderita gangguan mental untuk saling berbagi dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. 5. Membuat rencana hidup ke depannya untuk diri sendiri. 6. Rawat inap, biasanya dianjurkan untuk penderita yang memang membutuhkan pengawasan khusus. 7. Konsumsi beberapa golongan obat, seperti obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, SSRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, SNRIS, dan antidepresan trisiklik. Pengertian stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik ataupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa napas dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Terjadinya stres dapat disebabkan oleh sesuatu yang dinamakan stresor, di mana stimulus tersebut dapat menimbulkan perubahan atau masalah stres yang memerlukan cara penyelesaian atau penyesuaian kondisi terhadap masalah tersebut. Bisa disebut dengan istilah coping, sehingga individu tersebut dapat menjadi lebih baik atau menjadi adaptif. Faktor-faktor yang menyebabkan stres. Menurut Senat Imam Wahjono tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres, antara lain A. Faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan sangat mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam sebuah organisasi. Bentuk ketidakpastian lingkungan ini antara lain, yang pertama, ketidakpastian ekonomi berpengaruh terhadap seberapa besar pendapatan ataupun reward yang diterima oleh karyawan. Kedua, ketidakpastian politik berpengaruh terhadap keadaan dan kelancaran organisasi yang dijalankan. Ketiga, ketidakpastian teknologi yang berpengaruh terhadap kemajuan organisasi dalam penggunaan teknologinya. Dan yang terakhir, ketidakpastian keamanan berpengaruh terhadap posisi dan peran organisasinya. B. Faktor organisasi atau sosial. Beberapa faktor organisasi yang menjadi potensi sumber stres antara lain, yang pertama, tuntutan tugas dan kondisi kerja.
Kedua, tuntutan dan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dan peran yang dimainkan dalam sebuah organisasi. Ketiga, tuntutan antar pribadi sosial karyawan. Keempat, aturan yang berlebihan dan sewenang-wenangnya. Kelima, pemimpin senior organisasi, yaitu gaya kepemimpinan tertentu dapat menciptakan budaya yang menjadi potensi sumber stres. 3. Faktor individu. Faktor individu menyangkut dengan faktor-faktor dalam kehidupan pribadi individu. Faktor tersebut antara lain persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Menurut Robbins, tahun 2006, setiap individu memiliki tingkat stres yang berbeda, meskipun diasumsikan berada dalam faktor-faktor pendorong stres yang sama. Jenis-jenis stres. Menurut para ahli, jenis stres dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut Jenita D.T. Donsu tahun 2017, ia membagi stres menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis. Stres akut dikenal juga dengan flag or flight response, yaitu respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan, atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetar. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih lama. Yang kedua, menurut Priyoto tahun 2014, yang membagi stres menjadi tiga, yaitu stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, dan kritik dari atasan. Stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Stres sedang, situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Stres berat adalah situasi yang lama yang dirasakan oleh seseorang dapat berlangsung beberapa minggu atau bulan, seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kesulitan finansial yang berlangsung lama karena tidak ada perbaikan, dan berpisah dengan keluarga. Materi selanjutnya yaitu gejala stres. Gejala stres dapat dibagi menjadi 4. 1. Gejala emosi. 2. Gejala fisik. 3. Gejala kognitif. 4. Gejala pada perilaku. Gejala pada emosi contohnya seperti mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody, sulit untuk memenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung, dan hilang kendali, hingga tampak bingung menghindari orang lain dan depresi. 2. Gejala fisik, contohnya seperti lemas, pusing, migrain, sakit kepala tegang, gangguan pencernaan, mual dan diare atau sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki tangan terasa dingin dan berkeringat, atau mulut kering dan sulit menelan. Stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan atau gangguan menstruasi. Ketiga, gejala kognitif. Contohnya sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Gejala pada perilaku, misalnya tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup, seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Cara mengatasi stres. Terdapat berbagai macam cara dalam mengatasi stres. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang ketiga, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang keenam, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketujuh, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur cukup,
makan makanan bergizi dan seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Hubungan kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Terdapat berbagai macam hal yang mempengaruhi kesehatan fisik jika kesehatan mental kita menurun. Yang pertama, pada mata, ketajaman mata terganggu. Kedua, pada rambut, tumbuh ubanan dan rambut menjadi rontok. Yang ketiga, pada mulut dan bibir terasa kering dan pecah-pecah. Yang keempat, nafas terasa berat dan sesak. Yang kelima, pada pendengaran atau telinga, pendengaran terganggu dengan suara berdenging atau tinnitus. Yang keenam, daya pikir, pelupa, dan mengeluh sakit kepala, pusing, menurun konsentrasi. Yang ketujuh, wajah tegang, dahi berkerut, tidak santai, bicara berat, sukar untuk tersenyum ataupun tertawa. Yang kedelapan, jantung berdebar-debar, pembuluh darah melebar atau dilatation atau menyempit, constriction, sehingga yang bersangkutan nampak mukanya merah atau pucat. Selanjutnya, hubungan kecerdasan dengan kesehatan mental. Pertama-tama, marilah kita cari tahu apa itu arti kecerdasan. Kecerdasan adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya, atau kesanggupan bersikap dan berbuat secara cepat dengan situasi yang berubah dengan keadaan di luar dirinya. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental atas pikiran, diantaranya gejala yang bisa kita lihat yaitu: pertama, mudah lupa, 2, sulit berkonsentrasi, 3, kemampuan berpikir menurun, 4, mudah emosi, 5, tidak sabar, 6, mudah stres. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.